sini saya ingin berbagi pengalaman pembelajaran saya hari ketiga, yaitu mengenai teknik analisis isu, belajar secara sinkronus dan asinkronus. Nah, sinkronus itu secara diam dan asinkronus secara mandiri. Di sini saya juga ada tugas dari jurnal. Nah, saya akan menjelaskan apa itu teknik analisis isu. Check it out. Teknik analisis isu. Proses analisis isu. Terdapat tugas dan fungsi. Dari tugas dan fungsi munculnya kondisi ini dan kondisi yang diharapkan. Setelah itu kita akan menemukan perbedaan. Nah, dari perbedaan ini akan muncul beberapa isu-isu. Selanjutnya adalah analisis penyebab. Di analisis penyebab, kita menentukan penyebabnya apa saja, terus kita akan menentukan juga solusinya. Selanjutnya kita akan membuat juga gagasan kreatif. Nah, setelah dari kreatif ini ada munculnya beberapa kegiatan-kegiatan. Selanjutnya kita menentukan core isu. Yang pertama, birokrasi berbelit-belit. Yang kedua, kurangnya digitalisasi dan teknologi. Yang ketiga, keterlambatan dalam pemrosesan dokumen. Yang keempat, transparansi dan akuntabilitas. Yang kelima, kualitas sumber daya manusia. Nah, selanjutnya itu isu scanning. Terdapat beberapa bagian. Media scanning, existing data, no label other, public and private organization, dan public at large. Selanjutnya, penetapan core isu menggunakan metode APKL. Nah, metode APKL ini keterangannya A itu aktual, P itu problematik, K itu kelayakan, L itu kelayakan. Dengan bobot APKL ada 5 skor, yang nomor 5 itu sangat tinggi, 4 itu tinggi, 3 itu cukup tinggi, 2 itu kurang tinggi, dan nomor 1 skornya itu tidak tinggi. Seperti tampilan yang saya tampilkan di layar. Nah, selanjutnya penetapan core isu menggunakan metode USG. Keterangannya itu U itu urgency, S itu seriousness, G itu growth. Dengan bobot USG sama seperti yang tadi sebelumnya APKL dan seperti yang saya tampilkan di layar tersebut, layar ini. Nah, selanjutnya itu analisis penyebab masalah. Nah, menggunakan metode fishbone. Nah, di sini core isunya itu belum optimalnya diseminasi hasil police brief di Biro Pengendalian. Nah, menggunakan kategori 6M, 8P, atau 5S. Nah, di tampilan yang saya tampilkan di layar ini itu menggunakan 5S, yaitu surroundings, suppliers, systems, skills, dan safety. Nah, analisis penyebab masalah menggunakan metode fishbone seperti yang tampil di layar ini terbagi beberapa. Yang pertama itu ada yang 6M, 8P, dan 5S. Nah, selanjutnya kita menentukan alternatif solusi menggunakan metode MC Namara. Nah, keterangan itu K itu kontribusi, B itu biaya, L itu layak. Nah, bobotnya juga sama seperti yang sebelumnya saya jelaskan. Itu ada 5 skor. Nah, penapisan menggunakan skala Likert dengan ketentuan. Skor efektivitas, jadi semakin tinggi angkanya, maka semakin efektiflah. Skor kemudahan, semakin tinggi angkanya, maka semakin mudah. Skor biaya, semakin tinggi angkanya, semakin memerlukan biaya yang sedikit. Nah, seperti yang saya tampilkan di layar berikut. Nah, selanjutnya membuat gagasan kreatif. Core isunya, belum optimalnya diseminasi hasil police brief di Biro Pengendalian. Alternatif solusi yang dipakai adalah pembuatan sistem diseminasi terpadu berbasiskan LMS Edmodo. Gagasan kreatif yang akan diangkat dalam aktualisasi adalah pembuatan sistem diseminasi terpadu berbasiskan LMS Edmodo untuk peningkatan diseminasi pada Dinas A Kabupaten Y guna mewujudkan gagasan kreatif tersebut. Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan selama masa habituasi adalah sebagai contoh berikut. Nah, ini ada 8, bisa dilihat ada 8 contoh. Nah, mungkin cukup sekian dari materi yang saya sampaikan mengenai teknik analisis isu. Jika ada perkataan saya yang salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.